Di jantung Sumatera Barat berdiri sebuah kota berhawa sejuk yang menyimpan banyak cerita sejarah, Bukit Tinggi. Kota ini bukan hanya terkenal karena keindahan alam dan jam gadangnya, tapi juga karena menjadi tempat lahirnya salah satu tokoh paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia, Dr. Muhammad Hatta, atau yang lebih kita kenal sebagai Bung Hatta. Di sebuah rumah kayu yang masih terawat hingga kini, Bung Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1912. Rumah ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 37, Bukit Tinggi. Apa pendapat Pak Ketua dengan rumah ini? Saya kagum, masih terpelihara bagus. Dan ini kontribusi dari jasa Universitas Hatta yang harus kita lihat. Pesan saya berdoa. Dari luar kotanya Pak, Iya, dari mana aja yang sering datang Mas? dari Pekanbaru, Ah, dari macam-macam lah Pak. iya. Dari Jambi ada juga, dari Medan ada juga. Ini dengan Mas apa namanya? Haryoni Pak, Haryoni. Aryoni ya. Oh, jadi dari berbagai luar daerah gitu ya. Iya, Sering banyak datang ke sini. Rata-rata mereka cukup lama ya, kebanyakan ada juga lokal. lokal ya. Di dalam rumah ini, kita bisa merasakan suasana kehidupan Minangkabau tempo dulu. Ruangan-ruangannya sederhana, tapi penuh nilai. Disinilah Bung Hatta kecil menghabiskan masa kanak-kanaknya, ditempa oleh nilai-nilai adat Minang, pendidikan Islam, dan semangat kemerdekaan. Sejak kecil, Hatta dikenal sebagai anak yang tekun membaca dan sangat cerdas. Ia belajar di European Language School, ELS, kemudian melanjutkan ke MU Law di Padang, dan akhirnya ke Handels Hogeschool di Rotterdam, Belanda. Di sanalah semangat kemerdekaannya tumbuh semakin kuat. Ia aktif dalam pergerakan mahasiswa dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari luar negeri. Bersama Soekarno, ia menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia. Tapi Bung Hatta bukan tipe orator yang berapi-api. Ia adalah pemikir, negarawan, dan ekonom yang memperjuangkan kemerdekaan dengan strategi, diplomasi, dan kekuatan ide. Pada 17 Agustus 1945, Bung Hatta berdiri di samping Soekarno saat proklamasi kemerdekaan dibacakan. Dialah yang menandatangani naskah proklamasi sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Oke sobat, ini adalah kamar Bung Hatta di waktu beliau masih muda. Hingga akhir hayatnya, Bung Hatta dikenal sebagai tokoh yang bersih dan berintegritas. Ia pernah berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas."
Itulah Bung Hatta, seorang pemimpin yang sederhana, mencintai ilmu, dan setia pada prinsip. Rumah kelahiran Bung Hatta bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah penjaga memori kolektif bangsa, tempat lahirnya ide-ide besar yang mengantar Indonesia ke pintu kemerdekaan. Jika Anda pernah ke Bukit Tinggi, sempatkanlah berkunjung. Berdiri di depan rumah itu, kita seolah bisa mendengar suara masa lalu tentang perjuangan, kesederhanaan, dan cinta tanah air. Bung Hatta telah tiada, tapi gagasannya, keteladanannya, dan semangat perjuangannya akan terus hidup selamanya. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten sejarah Indonesia lainnya.